demi Allah, apa yang dibaca itu benar. Ya. Aku merasa bahwa apa yang dibaca oleh Muhammad itu adalah kebenaran. Gitu. Maka Al-Akhnas mengatakan, iya sama, aku pun juga demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa dengan mudah melangkahkan kaki kita untuk menuju ke tempat yang mulia ini dalam rangka untuk bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah yang telah disyariatkan kepada kita. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian sirah, membahas tentang perjalanan hidup junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang terakhir, poin pembahasan kita kemarin membahas tentang masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, dan poin yang terakhir adalah masuk Islamnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Di mana kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas bab yang baru, yaitu tentang pemboikotan terhadap kaum muslimin yang dilakukan oleh orang Quraisy. Tentu kita tidak langsung serta-merta masuk dalam pembahasan tersebut, tapi kita akan flashback sedikit kepada kisah-kisah tentang atau kisah-kisah yang terjadi pasca keislaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana nantinya kisah ini akan terus berkesinambungan dan mengantarkan kita kepada kisah tentang pemboikotan umat Islam atau pemboikotan terhadap umat Islam yang dilakukan oleh orang-orang kufar. Sebagaimana yang telah kita ketahui jamaah yang dirahmati Allah kemarin, bahwa masuk Islamnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ini karena beberapa peristiwa yang mengetuk hatinya. Ya. Di antaranya adalah kemarin yang terakhir adalah dengan masuk Islamnya adiknya yaitu Fatimah dan juga suaminya yang bernama Sa'id bin Zaid bin Amr, suaminya Fatimah, adik iparnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Saat itu Umar bin Khattab diberi kabar bahwa adiknya yaitu Fatimah dan juga adik iparnya yaitu Sa'id bin Zaid bin Amr telah masuk Islam, sehingga hal ini membuat
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terpukul dan terkejut atas berita ini, sehingga dia datang menemui mereka berdua dalam kondisi pada saat itu mereka berdua sedang dibelajari wahyu yang baru oleh sahabat bernama Khabbab bin Al-Arid, ya. Pada saat itu Khabbab bin Al-Arid membacakan surat Thaha, ya, kepada adiknya Umar bin Khattab ini, dan qadarullah Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya membuat skenario ketika Khabbab bin Al-Arid ini sedang membacakan surat Thaha ini kepada adiknya, Umar bin Khattab datang dan mendengar apa yang diajarkan ini, sehingga terjadilah apa yang terjadi, ya. Mereka berdua, yaitu Fatimah dan adik iparnya dan suaminya, yaitu Zaid bin Amr atau Sa'id bin Zaid bin Amr, diinterogasi oleh Umar bin Khattab. Dia ditanya apa yang baru saja dia baca. Kemudian adik iparnya ini dipukuli oleh Umar bin Khattab, ya, yang kemudian membuat Fatimah berdarah kepalanya karena melindungi suaminya ini. Dan pada saat itu melihat adiknya yang bercucuran darah kepalanya membuat hatinya Umar bin Khattab kemudian luluh. Dia tidak tega, ya. Walaupun Umar ini keras orangnya, tapi melihat saudarinya berdarah, bercucuran darah karena dia kemudian tidak tega. Kemudian dia menurunkan tensinya dan meminta lembaran yang berisi surat Thaha itu dari Fatimah dan dibaca, ya. Isinya adalah Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Dia baca sampai pada ayat yang berbunyi innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingat diriku. Membaca surat ini Umar bin Khattab hatinya langsung bergemetar, ya. Hatinya yang tadinya keras membaca ayat ini menjadi lunak, dan kemudian membuat dia bertekad untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempersaksikan atau mengucapkan syahadat. Akhirnya singkat cerita, Umar bin Khattab pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Darul Arqam, ya, di tempat kaum muslimin dan Rasulullah berkumpul pada saat itu di Bukit Sofa, dalam kondisi para sahabat sedang di sana. Umar bin Khattab datang dengan menghunuskan pedangnya, membuat orang-orang yang berada di Darul Arqam ketakutan. Kemudian datanglah Hamzah yang menghadapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Dibawalah Umar bin Khattab ini oleh Hamzah ke hadapan Rasulullah. Kemudian di dalam riwayat itu diceritakan pundaknya Umar bin Khattab itu dipegang oleh Rasulullah, kemudian digoyangkan badannya, tubuhnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari mengatakan, ya ibnal Khattab, wahai anaknya Al-Khattab, sampai kapan engkau akan memusuhi agama Islam ini? Apakah engkau menunggu datangnya adab dari Allah Subhanahu wa taala baru engkau sadar? Sampai kemudian didudukkan Umar bin Khattab ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah terduduk seperti itu, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Seketika itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir, diikuti oleh seluruh umat Islam yang ada di Darul Arqam, ya. Sampai saking kerasnya takbir mereka sehingga takbir mereka itu, gemuruh takbir mereka terdengar sampai di sekitaran Ka'bah. Nah, inilah kemudian peristiwa yang membuat Umar bin Khattab luluh hatinya dan kemudian menjadi pembela agama Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Umar bin Khattab masuk Islam, hal yang pertama kali beliau lakukan adalah beliau itu mengingat-ingat siapa orang yang permusuhannya itu paling besar terhadap kaum muslimin. Diingat-ingat sama dia, siapa ya? Kira-kira orang yang
paling benci kepada umat Islam, yang suka menindas umat Islam. Akhirnya beliau bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, siapa di antara orang-orang musyrikin ini yang paling keras permusuhannya terhadap kalian, yang paling benci kepada kalian? Maka para sahabat-sahabat Nabi SAW pada saat itu mengatakan, yang paling keras permusuhannya kepada kami adalah Umar bin Hisham. Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham ini? Umar bin Hisham ini adalah nama dari Abu Jahal. Dan Umar bin Hisham atau Abu Jahal ini, dia adalah sahabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dulunya. Ketika Umar sebelum masuk Islam, sahabat ini. Bahkan ada yang mengatakan dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab itu menikah, kalau saya tidak salah ingat, menikah dengan saudarinya Abu Jahal, Umar bin Hisham ini. Saya lupa namanya siapa itu. Sehingga punya hubungan yang dekat. Namanya sama-sama Umar lagi. Satunya Umar bin Khattab, yang satunya Umar bin Hisham. Dan kedua Umar inilah yang diharapkan oleh Rasulullah, salah satunya untuk menjadi pembela agama Islam. Dan kemudian Allah lebih memilih Umar bin Khattab untuk dijadikan sebagai pembela agama Islam. Nah, kemudian dua orang ini, antara Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham ini atau Abu Jahal ini, dua-duanya adalah orang yang sangat ditakuti, orang yang sangat disegani, orang yang sangat pemberani di kalangan orang musyrikin. Gak ada yang berani sama mereka berdua ini. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, kemudian dia tanya kepada para sahabat, siapa orang yang paling membenci kalian, yang paling besar permusuhannya terhadap umat Islam? Ketika mereka mengatakan Abu Jahal atau Umar bin Hisham, langsung didatangi, disamperi oleh Umar bin Khattab ke rumahnya. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sendirian ke rumahnya, diketuk pintunya. Ketika diketuk pintunya, keluar siapa Abu Jahal ini menyambut Umar bin Khattab layaknya menyambut sahabatnya sendiri, karena dia belum tahu kalau ternyata Umar bin Khattab ini sudah masuk Islam. Dia nggak tahu. Jadi seperti biasa dia bukakan pintu, ahlan wa sahlan, selamat datang wahai anak pamanku, karena dekatnya dia dengan hubungannya dengan Umar bin Khattab ini. Kemudian ditanya oleh Abu Jahal, ada kabar apa yang kau bawa? Kemudian tanpa basa-basi Umar bin Khattab mengatakan, aku datang ke sini hanya ingin menyampaikan bahwa aku Ibnul Khattab telah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku membenarkan apa yang dibawa oleh Muhammad. Mendengar hal itu, serasa Abu Jahal ini kayak nggak percaya. Tapi mau nggak percaya, orangnya sendiri yang berkata di hadapannya. Akhirnya Abu Jahal marah. Dia mengatakan, qabbahallahu wajhak, semoga Allah memburukkanmu dan memburukkan apa yang kau bawa, sembari membanting pintu rumahnya di hadapan Umar bin Khattab, dan kemudian dia masuk ke dalam rumahnya. Dahulu jamaah yang dirahmati Allah, setiap kali ada orang yang masuk Islam dan Abu Jahal tahu, pasti dihabisi sama Abu Jahal, disiksa, dipukuli dan lain sebagainya. Tapi ini Umar bin Khattab datang langsung ke hadapan Abu Jahal dan mengatakan, aku anaknya Al-Khattab, Ibnul Khattab, hari ini telah bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku membenarkan apa yang dibawa oleh Muhammad. Abu Jahal gak berani ngapa-ngapain, cuman berkata demikian karena shock, dia kaget, sembari membanting pintunya dan dia masuk ke dalam rumahnya. Dan di dalam riwayat-riwayat itu dikatakan tidak ada seorang pun yang permusuhan, yang sangat membenci agama Islam, yang sangat besar kezalimannya terhadap kaum muslimin, kecuali pasti didatangi oleh Umar bin Khattab ke rumahnya untuk disampaikan bahwa ini aku Umar bin Khattab telah masuk ke dalam agama Islam. Karena Umar merasa bahwa orang-orang itu nggak ada yang berani sama dirinya itu. Jadi kalau ada orang yang sok-sokan berani mengganggu kaum muslimin, langsung disamperin ke rumahnya dan dikatakan, aku sekarang sudah masuk Islam. Tujuannya adalah untuk mengancam mereka, menakut-nakuti mereka supaya tidak lagi berbuat semena-mena terhadap kaum muslimin. Nah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Contoh keberanian beliau
yang ditampakkan sedari beliau baru masuk Islam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau bertanya kepada para sahabatnya tentang orang yang paling besar permusuhannya kepada agama Islam dan sudah disamperi oleh beliau, kemudian beliau bertanya lagi kepada para sahabat-sahabatnya. Sekarang saya tanya kepada kalian semua ini. Siapa di antara kaum musyrikin itu yang mulutnya itu apa ya? Yang paling nggak bisa dijaga. Kalau bahasa kita paling ember lah. Suka sekali menyebarkan gosip terhadap tentang kalian, tentang umat Islam. Kita kan tahu umat Islam pada saat itu mereka itu sedang dalam tekanan, sehingga mereka itu sembunyi-sembunyi gitu. Ibadahnya sembunyi-sembunyi. Kalau ada risalah datang kepada mereka, mereka pelajari secara sembunyi-sembunyi, nggak berani terang-terangan. Nah, Umar bin Khattab ini pengen tahu, penasaran siapa kira-kira orang yang suka nyebarin gosip tentang kalian kepada kaum musyrikin sehingga kalian itu diganggu terus oleh kaum musyrikin. Kemudian para sahabat ini mengatakan, tidak ada di antara kaum musyrikin itu yang mulutnya lebih gampang menyebarkan gosip, yang lebih ember mulutnya, kecuali seseorang yang bernama Jamil bin Ma'mar al-Jumahi, ya. Kecuali Jamil bin Ma'mar. Jadi Jamil bin Ma'mar ini suka nyari-nyari informasi, nguntit kaum muslimin, di mana kaum muslimin berada, dia akan beritahu mata-matanya, seperti mata-matanya kaum musyrikin lah, ya. Pokoknya apapun yang terjadi, yang dilakukan oleh kaum muslimin pasti akan disebarluaskan oleh Jamil bin Ma'mar ini. Kemudian setelah Umar bin Khattab tahu informasi ini, besoknya pagi-pagi sekali, ya, meruput Umar bin Khattab ini nyari yang namanya Jamil bin Ma'mar ini, dicari beliau. Dan yang menceritakan kisah ini adalah anaknya sendiri, yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu mengikuti Umar bin Khattab pada saat itu. Kemanapun Umar bin Khattab pergi diikuti. Penasaran ini Abdullah bin Umar, ingin tahu. Dan yang menceritakan kisah ini adalah Abdullah bin Umar ini. Umar bin Khattab kemudian mencari Jamil bin Ma'mar. Pada saat itu ketemulah Jamil bin Ma'mar, dia sedang duduk-duduk, ya. Kemudian Umar mendekati Jamil bin Ma'mar dan membisikkan sesuatu kepada Jamil, karena dia ini tukang gosip gitu. Jadi dibisiki, wahai Jamil, ada sesuatu hal yang harus kamu tahu gitu. Sesungguhnya aku ini telah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku membenarkan apa yang dibawa oleh Muhammad, risalah atau agama yang dibawa oleh Muhammad. Kemudian setelah menyampaikan ini, Abdullah bin Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab yang melihat dari kejauhan, dia mengatakan, Jamil yang mendengar berita ini dari Umar bin Khattab, dia tidak melakukan respon apapun. Dia nggak ngelihat ke Umar, nggak noleh kepada Umar bin Khattab, dan dia tidak menjawab atau menimpali perkataan Umar bin Khattab sedikit pun. Yang dia lakukan hanya tiba-tiba dia berdiri, ya, kemudian menyibakkan imamahnya seperti itu, dan kemudian dia berjalan pergi. Ketika Jamil bin Ma'mar ini berjalan pergi, ya, oleh Umar bin Khattab ini diikuti. Jamil ini diikuti. Kemana dia mau pergi? Ya. Abdullah bin Umar juga mengikuti dari belakangnya. Jadi Jamil bin Ma'mar jalan dia sambil tolah-toleh. Ketika dia sudah berada di dekat Ka'bah, dia melihat di Ka'bah itu ada kerumunan pembesar-pembesar Quraisy di sana, ya. Kemudian tiba-tiba tanpa aba-aba, tanpa memberikan tanda-tanda sedikit pun, Jamil bin Ma'mar langsung teriak dengan keras, "Wahai orang-orang Quraisy, Umar bin Khattab telah murtad dari agama kalian." Tadi dia nggak respon apapun gitu. Begitu dia jalan, ya, dia lihat situasi kondisi. Ketika lihat orang banyak, oh rame orang nih, akhirnya baru dia teriak, "Wahai orang Quraisy, Umar bin Khattab telah murtad dari agama kalian." Ya. Umar bin Khattab yang dari tadi mengikuti dia langsung menimpali, "Demi Allah, aku tidak murtad. Aku hanya masuk agama Islam." Artinya Umar ingin mengatakan, aku tuh nggak murtad, justru aku itu mendapatkan hidayah agama Islam. Gitu. Orang Quraisy pada saat itu yang berada di Ka'bah, mereka kaget, ya, karena Umar bin Khattab
Ini orang yang sangat disegani sekali oleh kaum musyrikin. Bisa dia sampai mengikuti agamanya Muhammad katanya. Sehingga mereka berkerumun ya, mereka bergerombol datang mengelilingi Umar bin Khattab dan bertanya, "Wahai Umar, apakah benar berita yang kami dengar ini?" Mereka nggak percaya ya. Tapi kemudian Umar menegaskan lagi, "Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku membenarkan agama yang dibawa oleh Muhammad." Saat itu orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, mereka merasa direndahkan dan dijatuhkan oleh Umar bin Khattab. Sehingga mereka semua berkerumun ya, orang-orang Quraisy pada saat itu banyak orang. Kemudian mereka mengajak Umar bin Khattab tarung ya. Jadi Umar bin Khattab lawan satu orang, Umar bin Khattab melawan beberapa orang Quraisy ya. Umar vs everybody kata orang sekarang ya. Jadi satu Umar bin Khattab melawan orang-orang Quraisy yang banyak itu tadi, diajak tarung Umar bin Khattab ini. Akhirnya Abdullah bin Umar mengatakan terjadilah kemudian perkelahian antara Umar bin Khattab dengan kumpulan orang-orang Quraisy itu dari pagi sampai tengah hari ya. Dari pagi sampai matahari itu tepat berada di atas kepala mereka katanya. Jadi mereka saling hantam itu, saling pukul ya. Umar dipukul, jatuh berdiri, Umar pun memukuli mereka dan lain sebagainya ya. Jadi perkelahian ini Masya Allah bisa kita bayangkan bagaimana fisiknya Umar bin Khattab itu. Dari pagi sampai siang ya, sampai matahari itu berada tepat di atas kepala mereka. Nah kemudian jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap dalam perkelahian itu, setiap kali Umar itu merasa kelelahan ya, beliau Umar bin Khattab ini mencari pemimpin mereka ya, mencari pemimpinnya. Pada saat itu yang memimpin mereka adalah Utbah bin Rabi'ah namanya, salah satu pembesar suku Quraisy atau pembesar orang-orang musyrikin pada saat itu. Diambil Utbah bin Rabi'ah ini ya, di tengah kerumunan orang banyak yang memukuli beliau ini, dicari pemimpinnya. Ini pemimpinnya Utbah bin Rabi'ah, diambil, dijegal, kemudian didudukin dadanya. Umar bin Khattab itu badannya, postur tubuhnya tinggi besar ya. Diduduki dadanya Utbah bin Rabi'ah ini, kemudian matanya itu diculek ya. Kata Umar bin Khattab, "Suruh orang-orang ini untuk menjauhi saya, kalau enggak akan aku congkel kedua bola matamu ini ya." Maka Utbah bin Rabi'ah pun berteriak mengatakan, karena dia tahu Utbah bin Rabi'ah, Umar bin Khattab nggak mungkin bohong gitu loh. Kalau dia mau mencongkel matanya, nah beneran dicongkel gitu. Kalau nggak dilakukan perintahnya, akhirnya dia berteriak, "Wahai manusia, jauhilah dia. Kalau nggak dia nanti benar-benar akan mencongkel kedua bola mataku." Akhirnya kerumunan orang Quraisy itu menjauhi Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab sudah merasa nggak lelah lagi, dia berdiri lagi memukuli orang-orang Quraisy itu lagi. Ketika beliau capek, gitu lagi, diambil lagi Utbah bin Rabi'ah itu, dicolok lagi matanya gitu, diancam ya, suruh mereka menjauh, kalau enggak aku keluarkan bola matamu ini. Dan begitu terus berulang beberapa kali, sampai jamaah yang dirahmati Allah, ketika benar-benar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini merasa capek, kelelahan, karena sekuat-kuatnya Umar, beliau juga manusia gitu. Dia berantem dari pagi sampai siang, bayangkan. Lawan, ya kalau duel 1 vs 1 gitu ya. Ini satu lawan banyak orang. Jadi fisiknya betul-betul terkuras pada saat itu, sehingga beliau betul-betul letih sekali, capek sekali, sampai beliau terduduk di hadapan orang-orang musyrikin. Ketika orang-orang kafir sudah siap untuk menganiaya beliau yang sudah lemas ya, beliau mengatakan, "Silahkan aja kalian lakukan apa yang kalian mau. Demi Allah, nanti kalau jumlah kami sudah 300 orang ya, kami akan bentrok lagi dengan kalian, dan kami tidak akan berhenti sampai salah satu dari kami binasa, salah satu dari kita binasa." Diancam malah oleh Umar bin Khattab. Sudah tahu tubuhnya seperti itu, lemas, tidak bisa berbuat apa-apa. Bukannya minta ampun Umar bin Khattab, enggak merengek-rengek minta ampun, justru malah ngancem. Nanti lihat aja ya, demi Allah, kalau jumlah kami sudah 300 ya,
Saya akan bentrok lagi, kami akan bentrok lagi dengan kalian, ya. Dan kami nggak akan menyerah sampai salah satu dari kita, ya, binasa. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sudah mau dianiaya oleh kaum musyrikin, tiba-tiba datang orang yang sepuh sekali, ya. Dan ini termasuk pembesarnya Quraisy, sesepuhnya orang-orang Quraisy. Namanya adalah Al-As bin Wa'il, ya. Al-As bin Wa'il ini saudara iparnya Abu Jahal, dan dia sangat dihormati dan disegani sekali pada saat itu. Datang Al-As bin Wa'il, dia mengatakan, ada apa ini ribut-ribut ini, ya. Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ini Umar bin Khattab ini loh, dia masuk Islam, mengikuti ajarannya Muhammad, kami pukuli dia, kami ingin pukuli dia. Kata Al-As bin Wa'il, kenapa emangnya, ya, dia sudah memilih pilihannya, terus mau kalian apakan gitu. Al-As bin Wa'il mengatakan, memangnya kalian kira apa nantinya yang akan dilakukan oleh Bani Adi, ya. Bani Adi itu adalah klannya atau sukunya Umar bin Khattab, salah satu suku yang mulia, yang dianggap sebagai suku yang sangat terhormat karena dikenal klannya Umar bin Khattab ini, Bani Adi ini adalah suku orang yang tidak pernah mengingkari perkataannya. Kalau berbicara itu pasti ditepati, ya. Jadi yang dipegang itu adalah komitmennya, kata-katanya, dan mereka adalah kaum yang mulia sehingga sangat disegani Bani Adi ini. Kata Al-As bin Wa'il mengatakan, emangnya kalian kira apa nanti yang akan dilakukan oleh Bani Adi ketika mereka mengetahui bahwa salah satu anggota sukunya dianiaya oleh orang lain, ya, pasti akan terjadi pertumpahan darah yang besar gitu. Sehingga orang-orang kafir itu mereka takut. Oleh Al-As bin Wa'il mereka disuruh pergi, ya. Tinggalkan orang ini, ya. Jangan kalian aniaya lagi. Akhirnya mereka pun pergi, ditinggalkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika pertama kali beliau masuk Islam, ya. Padahal baru masuk Islam, beliau sudah menunjukkan betapa besar perjuangan beliau untuk membela kehormatan agama Islam ini, dan beliau tidak takut sama sekali dengan ancaman-ancaman orang-orang musyrik, ya. Beliau tidak takut dengan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam ini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini beliau menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu setelah peristiwa ini terjadi, ya, berita atau beliau mendatangi oleh Islam. Beliau mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, bukankah kita ini berada di atas kebenaran hidup dan mati? Ya, bukankah kita ini akan senantiasa berada di atas agama Islam, hidup dan mati?" Maka kata Rasulullah, "Iya, wahai Umar, kita ini akan terus berada di dalam kebenaran di atas agama Islam, entah itu hidup maupun mati." Ya. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Terus kenapa kita ini terus-terusan bersembunyi seperti ini? Kalau kita yakin bahwa kita berada di atas kebenaran, ya, terus ngapain kita sembunyi-sembunyi terus seperti ini?" Umar bin Khattab nggak suka kayak gini. Ya, ini bukan gayanya Umar bin Khattab, sembunyi-sembunyi ini, ya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, kita harus keluar dan menunjukkan jati diri kita kepada orang-orang musyrikin itu. Ngapain kita sembunyi? Ayo kita keluar saja, ya. Terang-terangan kita tunjukkan siapa diri kita." Maka Rasulullah SAW pun menyetujuinya. Akhirnya Rasulullah SAW menunjuk Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib untuk memimpin kaum muslimin, ya. Dipilih kaum muslimin yang mempunyai nasab yang mulia, yang mempunyai kedudukan, bukan kaum muslimin yang pernah menjadi budak, mantan budak, atau kaum muslimin yang masih menjadi budak, bukan. Jadi dipilih orang-orang yang mulia, yang mempunyai nasab, ya. Dan pada saat itu terkumpul 40 kaum muslimin yang mempunyai kedudukan, yang terlahir dari
suku yang besar, suku yang mulia, dipimpin 40 orang ini oleh Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, jadi dibagi menjadi dua pasukan. Satu pasukan dipimpin oleh Umar bin Khattab, satu pasukan dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian di tengah-tengah mereka ada Nabi Muhammad SAW. Mereka keluar dari tempat persembunyian mereka, ya, berkeliling ke kota Makkah, tawaf di Ka'bah sembari melantunkan talbiyah, kemudian melantunkan takbir dan mengucapkan tahiyat, ya. Mereka berjalan di pinggir-pinggir kota Makkah, di segala penjuru di kota Makkah, bahkan digambarkan sampai debu-debu bekas langkah kaki mereka itu berterbangan, menunjukkan mereka berjalan dengan semangat, ya, tidak sembunyi-sembunyi. Mereka berjalan dengan semangat, menunjukkan siapa jati diri mereka. Dan pada saat itu orang kaum musyrikin hanya melihat dengan tertegun, tidak ada satupun yang berani menghadang mereka. Karena bayangkan, satu Umar bin Khattab saja sudah bisa melawan beberapa kaum musyrikin dari pagi sampai siang sendirian. Ini ditambah Hamzah bin Abdul Muttalib, ditambah dengan beberapa kaum muslimin yang lainnya yang siap untuk membela Rasulullah SAW. Nggak ada yang berani akhirnya. Ya. Keliling mereka, tawaf di Ka'bah. Semenjak saat itu jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin sudah tidak lagi sembunyi-sembunyi dalam menjalankan agama Islam. Mereka mulai berani ibadah di tengah Ka'bah. Mereka berani membuat halaqah, membuat majelis-majelis ilmu, pertemuan-pertemuan untuk membahas agama Islam di Ka'bah. Ya. Semenjak peristiwa ini, kemudian Umar bin Khattab diberi julukan oleh Rasulullah dengan Al-Faruq, ya, sang pembeda antara al-haq dan al-batil. Ya, makanya beliau dikenal dengan Umar Al-Faruq, ya, karena peristiwa ini. Betul-betul beliau menunjukkan inilah jati diri umat Islam itu, ya. Dan para sahabat mengatakan bahwa semenjak masuk Islamnya Umar bin Khattab, maka kaum muslimin tidak ada lagi yang ibadah secara sembunyi-sembunyi. Mereka berani ibadah secara terang-terangan. Dan kondisi ini tentu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kemudian membuat orang-orang Quraisy ini merasa frustasi. Ya. Membuat orang-orang musyrikin ini merasa gagal dalam membendung arus dakwahnya Nabi Muhammad SAW yang semakin deras, bahkan sampai-sampai membuat dua orang yang unggul di tengah-tengah kaum musyrikin, yaitu Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib, sampai bisa ikut dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Maka tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Abu Sufyan dan lain sebagainya, mereka gelisah. Mereka merasa resah, ini Muhammad ini sudah semakin tidak bisa terbendung lagi. Ya. Mereka frustasi, memikirkan bagaimana caranya untuk membendung Nabi Muhammad. Padahal segala cara sudah mereka lakukan. Ya. Dari penindasan-penindasan yang mereka lakukan kepada umat Islam sudah dilakukan. Sampai kemudian intimidasi, caci maki kepada kaum muslimin, semua sudah dilakukan. Tapi itu tidak membuat Nabi Muhammad jera. Ya. Tidak membuat kaum muslimin jera, bahkan mereka semakin menjadi-jadi, bahkan Nabi Muhammad semakin berani, ya, untuk mendakwahkan agama Islam. Kaum musyrikin pada saat itu putus asa, gimana ini caranya? Ya. Sampai-sampai kemudian dalam sebuah riwayat Abu Jahal ini sudah nggak bisa berkutik lagi, akhirnya dia mendatangi Rasulullah SAW dan mengancam Rasulullah SAW. Ya. Wahai Muhammad, kalau kamu nggak bisa berhenti dari menghina Tuhan kami, maka kami pun akan menghina Tuhanmu. Ancamannya seperti itu. Kalau kamu terus menghina Tuhan kami juga akan menghina Tuhanmu. Kami akan menghinakan Tuhanmu. Padahal mereka tahu Tuhannya Rasulullah atau Tuhannya Nabi Muhammad itu adalah Allah, dan mereka kenal Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka ini tidak terima, ya. Kalau kemudian Allah dijadikan sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang disembah, mereka nggak terima.
Sehingga mereka mengancam Nabi Muhammad. Muhammad, kalau kamu nggak bisa berhenti untuk menghina Tuhan kami, maka kami pun pasti akan menghina Tuhanmu. Sehingga turunlah kemudian ayat 108 dari surat Al-An'am yang berbunyi wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah Subhanahu wa taala dengan melampaui batas tanpa pengetahuan, ya. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah mereka akan dikembalikan, lalu Dia Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Inti dari ayat ini melarang kita sebagai umat Islam untuk menghina, mencaci maki, menjelek-jelekkan Tuhannya agama umat lain. Apa tujuannya? Supaya mereka tidak membalas mencaci maki Tuhan kita, gitu loh. Kan kita nggak mau nih, umat Islam tentu kita nggak mau ada orang yang mencaci maki Tuhan kita, ya. Maka diantara cara supaya orang itu tidak mencaci maki Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan tidak mencaci maki sesuatu yang mereka anggap sebagai Tuhan. Ya sudah, biarkan saja, ya. Jadi Nabi menginstruksikan kepada para sahabat, ibadah saja kalian tanpa mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Jadi kalau ibadah ya sudah, jangan kemudian menyindir-nyindir Tuhan mereka. Ini apa sih patung kok disembah, patung nggak bisa berbuat apa-apa kok disembah dan lain sebagainya. Sudah, nggak usah seperti itu. Fokus saja ibadah, ya, tanpa menjelek-jelekkan, ya, Tuhan mereka. Sekarang kan banyak itu umat Islam. Ini apa ini? Tuhan telanjang disalib, ya, kok disembah gitu loh. Ini cuman Tuhan kok miskin sekali, nggak pakai baju, cuman pakai apa? Cuman pakai cancut gitu loh, ya. Disalib lagi. Ya, ngapain disembah? Nah, cacian-cacian seperti ini, jamaah yang dirahmati Allah, akan membuat orang yang meyakini dia sebagai Tuhan balik mencaci maki Tuhan kita, mencaci maki Allah dengan cacian yang bahkan nanti bisa lebih parah lagi. Ini waliyadzubillah, agama Islam tidak menginginkan hal seperti ini. Allah tidak menginginkan hal seperti ini. Makanya oleh Allah dilarang, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Ya, janganlah kita mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Ya. Karena nanti mereka bisa mencaci maki balik Tuhan kita dengan cacian yang bahkan lebih buruk lagi. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal ini, jamaah yang dirahmati Allah, dia ini adalah orang yang sangat keji permusuhannya kepada Nabi Muhammad, ya. Paling keras permusuhannya kepada Nabi Muhammad, ya. Sehingga saking kerasnya permusuhannya, pernah diriwayatkan dia ini mengatakan kepada orang Quraisy, "Wahai orang Quraisy, saya sudah nggak tahan dengan sikap Muhammad. Demi Allah besok saya akan lempar batu kepada kepalanya Muhammad ketika dia sujud." Tapi ketika hendak dilakukan, Allah Subhanahu wa taala menolong, ya. Allah membuat batu yang dipegang oleh Abu Jahal itu terasa sangat panas sekali. Dan Abu Jahal melihat di sekitar Nabi Muhammad itu ada api dan ada onta yang sangat garang yang seolah-olah siap menerkam dia. Dan kemudian Nabi Muhammad mengatakan itu adalah Jibril alaihissalatu wassalam yang menjaga Nabi Muhammad dari kejahatan Abu Jahal. Dari situ kemudian Rasulullah menjuluki Abu Jahal sebagai Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal ini adalah Fir'aunnya umat ini, saking jahatnya dia, ya. Padahal Abu Jahal ini sebetulnya dia dalam lubuk hatinya itu percaya bahwa Nabi Muhammad itu benar, bahwa agama yang dibawa, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Ada suatu kejadian yang membuktikan hal ini, ya. Jadi dalam sebuah riwayat pernah disampaikan bahwa Abu Jahal itu sering sekali malam-malam, ya, datang ke rumahnya Nabi Muhammad. Tujuannya untuk apa? Nguping Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu setiap malam beliau sholat malam, ya,
dan membaca lantunan-lantunan ayat Al-Quran, wahyu-wahyu yang sampai kepada beliau, dibaca sampai subuh, dan itu rutin dilakukan oleh Nabi Muhammad. Abu Jahal rutin setiap malam datang ke rumahnya Nabi Muhammad untuk nguping apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, dan dia sabar menunggu itu sampai subuh. Setiap hari dia lakukan, ya, karena dia ini terkesima, ya, takjub dengan ayat-ayat Al-Quran ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Jahal ini ketika dia menguping bacaan Al-Quran Nabi, ternyata nggak sendirian. Ternyata ada 2 orang lagi selain Abu Jahal yang kebiasaan nguping Nabi Muhammad SAW sedang sholat malam, yaitu orang yang lainnya adalah, yang pertama adalah Abu Sufyan bin Harb, ya, orang yang terkenal di zaman jahiliyah dengan sifat kikirnya ini, ya, Abu Sufyan bin Harb. Dan kemudian yang kedua adalah Akhnas bin Syuraiq, ya. Jadi ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan, dan Akhnas bin Syuraiq. Ya. Ketiga orang ini sering kali setiap malam itu datang ke rumahnya Nabi Muhammad untuk nguping. Tapi ketiga-tiganya ini nggak ada yang sadar antara satu dengan yang lainnya gitu. Karena kondisinya malam hari dan mereka berada di posisi rumah Nabi yang berbeda-beda. Jadi nggak ada yang ketemu antara satu sama yang lain. Ya. Tapi mereka setiap malam datang, nggak ada yang janjian. Sampai suatu hari, jamaah yang dirahmati Allah, ketika mereka sedang melakukan kebiasaannya menguping Nabi ini, sampai subuh hari, ketika mereka pulang, qadarullah, Allah membuat skenario, mereka papasan 3 orang ini, ya. Padahal nggak ada yang janjian. Pas subuh hari, setelah selesai mendengar nguping Nabi, ya, mereka pulang, di suatu jalan ketemu mereka bertiga, papasan mereka bertiga, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Akhnas. Sehingga mereka kaget, loh, ngapain kamu kok ada di sini? Mereka saling bertanya gitu. Akhirnya mereka bertiga pun ngaku, kami habis nguping Muhammad gitu. Oh iya, saya juga gitu. Ya. Jadi sama-sama nguping gitu. Tapi mereka nggak ada yang tahu. Akhirnya mereka sepakat, wah ini bahaya nih. Jangan sampai kemudian ada orang yang tahu kalau kita nguping Muhammad. Karena kalau sampai orang tahu kita nguping Muhammad, orang-orang akan semakin yakin dengan kebenaran agama Muhammad. Ya, karena mereka bertiga ini tokoh gitu loh. Mereka bertiga ini bukan orang sembarangan. Abu Sufyan itu mereka adalah tokoh, Akhnas, ya. Kemudian Abu Jahal, mereka adalah tokoh-tokoh kafir Quraisy, ya. Kalau sampai orang-orang musyrikin tahu mereka menguping apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad, oh bahaya nanti. Sehingga mereka membuat perjanjian. Sudah, kalau gitu kita sudahi kegiatan ini, jangan ada lagi besok yang datang ke sini lagi. Ya, bahaya nih kalau ketahuan orang nih, ya. Bahaya nih, jadi masalah baru lagi nanti. Akhirnya mereka pun setuju. Besoknya ternyata ketiganya datang lagi ke rumahnya Nabi. Dan pulangnya ketemu lagi, ya, sehingga mereka saling bertanya, loh kamu kok datang lagi gitu. Mereka saling bertanya-tanya gitu. Lah kamu datang lagi, katanya sudah janji gak mau datang, tapi kok datang lagi gitu. Sampai terulang peristiwa ini 3 kali, ya Maya. Jadi mereka ke sana, ke rumahnya Nabi lagi, pulang papasan lagi, datang lagi, pulang papasan lagi. Padahal mereka sudah saling berjanji besoknya jangan ada yang datang ke rumahnya Nabi. Ini saking penasarannya dengan bacaan Al-Quran Nabi SAW, dan mereka meyakini kebenaran tentang bacaan Nabi. Sehingga setelah hari ketiga berturut-turut kejadian ini, Al-Akhnas ini penasaran, ya. Dia datang ke rumahnya Abu Sufyan dan bertanya, wah Abu Sufyan, ini nggak bener ini. Kita kok sampai sering papasan, sampai 3 kali kita papasan di rumahnya Nabi, ya, ketahuan nguping ini, ya. Apa pendapatmu tentang bacaan yang dibawa oleh Muhammad? Abu Sufyan mengatakan, demi Allah, apa yang dibaca itu benar, ya. Aku merasa bahwa apa yang dibaca oleh Muhammad itu adalah kebenaran gitu. Maka Al-Akhnas mengatakan, iya sama, aku pun juga demikian. Ya sudah, kalau gitu aku ingin memastikan lagi. Dia Akhnas ini akhirnya datang ke Abu Jahal. Saya akan pergi ke rumahnya Abu Jahal dan menanyakan hal ini. Datang kepada Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, apa pendapatmu tentang bacaannya Muhammad itu, ya, yang dibaca oleh Muhammad, tentang Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad? Kata Abu Jahal, demi Allah aku tahu bahwa yang dibawa oleh Muhammad itu kebenaran, ya.
tapi aku gengsi mau mengakui bahwa Muhammad itu benar. Ya. Nah ini pertama, atau alasannya setelah diselidiki, kenapa kok Abu Jahal ini kemudian gengsi menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, padahal dia tahu bahwa yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah kebenaran, adalah karena antara sukunya Abu Jahal dan sukunya Nabi Muhammad itu dari dulu itu mereka rival. Sukunya Nabi Muhammad mereka berbuat baik, maka sukunya Abu Jahal pun tidak mau ketinggalan dalam kebaikan apapun itu. Ya. Ketika sukunya Nabi Muhammad mereka menjadi pelayan haji, sukunya Abu Jahal pun mereka tidak mau kalah. Ya. Mereka pun juga menjamu tamu-tamu haji, tamu-tamu Allah Subhanahu Wa Taala dan lain sebagainya. Dalam segala kebaikan, sukunya Abu Jahal ini tidak mau kalah, tidak mau tertinggal dengan sukunya Nabi Muhammad. Sampai ketika Abu Jahal itu mengetahui fakta bahwasanya lahir atau muncul dari sukunya Nabi Muhammad itu seorang nabi, yaitu Muhammad, ya, Nabi Muhammad, maka di sini Abu Jahal nggak bisa terima. Oh, nggak bisa. Ya. Kalau saya mengakui dia sebagai nabi, berarti saya mengakui suku saya kalah dari sukunya. Nah, sikap fanatisme inilah yang kemudian Abu Jahal mengatakan, aku nggak mau menerima kebenaran, aku nggak mau menganggap kebenaran Muhammad, gitu. Karena sikap fanatisme. Dan di zaman kita sekarang ini banyak Abu Jahal ini, ya. Orang yang kemudian menolak kebenaran karena fanatik, ya. Baik itu fanatik terhadap sukunya atau fanatik terhadap tradisi dan lain sebagainya. Padahal mereka tahu, ya, yang dilakukan itu adalah salah dan lain sebagainya. Tapi karena fanatisme kesukuan, fanatisme terhadap tradisi dan lain sebagainya, membuat mereka kemudian menjadi Abu Jahal yang lainnya. Ya. Wal'iyadu billah. Sudah. Nah, pas. Nah, barakallahu fikum. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu runtutan kisah yang terjadi pasca keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan nanti insyaallah kita akan membahas beberapa kisah sedikit lagi yang akan mengantarkan kita kepada peristiwa kemudian pemboikotan kaum muslimin terhadap pemboikotan orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Nah, insya Allah akan kita jelaskan dan akan kita bahas lebih lanjut pada kesempatan yang akan datang. Karena waktunya sudah habis, kiranya demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.